Oke, kembali lagi di acara gua di Kosan Ngobrol Sore. Oke, baik. Ketemu lagi dengan gua Rizal Aceh di acara Ngobrol Sore ya. Bintang tamunya bukan lagi tamu sekarang ini ya. Samping gua ada ya udah pada kenal lah, Sales Senior ya. Gak lain gak bukan adalah Kong Dul. Ya. Kong Kong Dul nggak mau dipanggil abang di sini, nggak mau dipanggil Om, mau dipanggil Kong. Kong. Gimana kabarnya Bang Dul? Alhamdulillah baik Sehat, Bang ya? Rizal, sehat. Ya. Ketiga kali. Tiga kali, satu gagal. Gagal. Mudah-mudahan untuk hari ini nggak gagal ya. Mudah-mudahan materinya bagus nih. Iya, benar. Mudah-mudahan materinya Harusnya sih bagus ya. Iya. Ya. Oke, baik, Bang Dul. Kalau kemarin kita pembahasannya perihal pembukaan tahap 2-nya Pesona Ya. ya. Dengan adanya nggak apa-apa Bang Andi, lewat aja. Aman kok. Aman. Ya. Pembukaan tahap 2 kemarin kita bahas ya. Terus hari ini yang kita mau bahas tuh perihal kenapa harus pengajuan di Pesona Kahuripan ya. Memang ada yang dipermudah atau apa sih? Oke, Ya. siap. Itu boleh dijawab dulu tuh satu-satu pertanyaannya Bang. Kenapa mengajukan KPR di Pesona Kahuripan? Yap. Pertama, rumah subsidi banyak. Oke. Tapi yang ada fasilitas masjid, taman, dan lain-lain kayak sport center, Yap. kayaknya baru di Pesona Kahuripan. Oke. Bahkan Pesona Kahuripan sebelumnya 10-8 belum ada. Belum ada ya? Baru ada di 13 dan 12. Dan itu akan kita pertahankan untuk berikutnya. Oke. Itu yang pertama dari segi keunggulan ya. Terus yang kedua dari sisi berkas ya. Oke. Di berkas kita nih lebih mudah Bang. Oke. Lebih simpel sebetulnya gitu. Nggak dibikin ribet di berkas Nggak ya? dibikin ribet. Selama BI checking nggak ada masalah. Oke. Selama data sudah update, insya Allah aman-aman aja. Aman-aman aja. 90% ACC mungkin kalau kita mau bilang persentase ya. Yup. 90% ya. Karena kebanyakan kendala justru di BI checking. Itu hampir 90% kendala di situ ya. Iya. Jangan kan call 5 ya. Call 2 aja jadi sandungan. Benar. Tapi itu materi kita sebelumnya. Benar, materi kita sebelumnya. Ya. Terus lagi dengan apa namanya? Banyaknya orang itu ya, kadang bertanya-tanya nih ya. Developer Pesona ini terpercaya apa enggak sih? Woi, kalau urusan legalitas ya ataupun track record, Oke. jangan diragukan. Pertama, kita bukan pemain baru. Oke. Kita bukan pemain properti baru. Kita berdiri dari tahun 2013. Berarti udah 13 tahun ya? 13 tahun. 2014 saya ambil di Pesona Kahuripan 1, waktu itu udah tahap 2 Bang Rizal. Oke. Kalau 2014 saya ambil, sekarang udah 2026, paling enggak udah 12 tahun. 12 tahun. Saya memang waktu itu tenornya 15 tahun. Oke. Kalau yang tenor 10 tahun pasti udah ada yang lunas dong. Iya. Kalau mau nanya legalitas, tanya yang udah lunas. Jangan tanya sama salesnya Bang. Benar. Sales mah pinter ya. Iya. Tanya sama tetangga-tetangga yang lunas dari Pesona Kahuripan 1. Iya. Bu, gimana sertifikatnya? Aman nggak? Gitu. Berarti- Udah banyak yang lunas, udah banyak yang update ke SHM. Gitu Bang. Oh, jadi dari rumah subsidi ini SHGB itu bisa ditingkatkan ke SHM? Ditingkatkan SHM dan itu biayanya nggak mahal, prosesnya nggak sulit, gampang gitu. Cuman orang banyak yang nggak tahu gitu Bang. Jadi kalau secara apa namanya legalitas, kalau kita mau bilang itu nggak aman, tapi dari SHGB bisa ditingkatkan ke SHM, berarti udah aman banget dong. Aman Bang, karena SHGB kita beda dengan pemahaman orang mungkin SHGB rumah susun ataupun apartemen. Kalau itu kan mereka ada batas waktunya. Kita juga ada batas waktu, tapi kita bisa diperpanjang terus pertama. Terus yang kedua, kita SHGB tapi punya tanah gitu. Oke, tapak ya. Iya, tapak gitu, bukan rumah susun yang memang tanahnya rame-rame itu. Oh iya, kalau ada 500 orang, iya. satu milik, hektar milik 500 semua. orang. Kalau kita kan udah dipecah nih. Jadi kalau udah akad nanti nih, setelah beberapa bulan kemudian tuh udah masing-masing namanya tuh Bang. Di sertifikat tuh, walaupun masih SHGB. Dan berubah dari SHGB ke SHM itu gampang karena kita memang dasarnya udah rumah tapak. Oke. Jadi bukan lagi rumah susun ya? Bukan. Ya agak susah beda. itu mungkin rumah susun Rumah ya. susun nggak bisa. Ini kenapa sih sengaja buat lewat ya? Iya. Biar ngetop. Gitu. Oke, baik. Terus lagi ini
orang-orang sekarang ini kan membandingkan dengan rumah subsidi ini dengan yang apa tuh hunian sementara apa sih itu? Oh, Hunara yang kemarin tuh ya, yang di Senen itu ya. Memang beda Hunara sama subsidi ini apa sih? Beda Bang, kalau Hunara itu kan sebetulnya memang hunian kayak rumah singgah Bang. Oh, rumah singgah. Cuma rumah singgah, bukan rumah untuk tinggal kita untuk seumur hidup. Oke. Jadi goalnya tetap di rumah subsidi. Pemerintah itu tetap mengarahkan untuk ambil rumah subsidi. Hunara itu sampai misalnya rumah subsidinya sedang dibuat, jadi mereka sementara waktu karena tadinya tinggal di bantaran ya, bantaran rel, daripada bahaya dibuatkan Hunara. Oh, Hunara. Jadi itu bukan untuk rumah tinggal sementara. Oke, jadi kemarin tuh ada yang apa namanya pas kesini kan, katanya, waduh daripada saya nyicil rumah subsidi 1,4 juta, mending saya Hunara cuma 400.000 katanya begitu. Deket lagi katanya. Deket lagi kata di Jakarta lagi. Oh, jadi itu rumah itu nggak bisa dimiliki. Nggak ya? bisa, itu beda tipis sama ngontrak sebetulnya gitu. Oke. Walaupun 400.000 ya. Cuman difasilitasi sama negara, makanya 400.000. Kalau ngontrak di Jakarta kan udah 1 juta lebih. Benar. Gitu Bang. Itu sama aja kayak kita ngontrak. Oke, jadi beda teman-teman ya, Hunara Beda. itu bukan rumah subsidi ya. Iya, Cuma jangan salah paham. hunian sementara yang disubsidikan sementara oleh pemerintah. Emang itu cicilan 400.000. Iya, goalsnya tetap ke sini. Kita kesini ya, Rumah subsidi. Ya. Terus lagi nih Bang Dul ya. Dengar kabar nih, saya emang nggak tahu benar apa enggak nih ya. Kita itu ada rumah yang udah nggak perlu renovasi lagi. Oke. Ya, terus lagi cicilannya flat, benar nggak sih? Ada. Baru kemarin tuh launching tuh. Baru kemarin launching. Jadi kita alhamdulillah nih Bang, memecah kebuntuan orang-orang yang mungkin banyak orang Bang yang kepengen punya rumah tapi ngeliat rumah subsidi. Enggak deh Bang, gue perlu renovasi nih. Kalau rumah subsidi gue nggak bisa langsung huni gitu. Ada yang harus gue benahin. Ya kita juga harus fair bahwa rumah subsidi memang ada beberapa yang harus kita renovasi dulu gitu. Ataupun tipis sih ya, misalnya kita dalemin kamar sumurnya, kita dalemin dulu. Karena standar dari kita cuma segitu ya, 8 meteran. Dan mungkin kalau mau air yang lebih bagus dan lebih banyak lagi harus dalemin dulu. Itu PR dari rumah subsidi salah satunya. Terus juga mungkin pengen dapurnya ditutup karena kita dapurnya masih terbuka nih gitu. Nah kita nih ada rumah komersil yang cicilannya flat Bang. Dan itu beda tipis sama rumah subsidi. Komersil itu. Komersil Bang. Tipenya 36. Tanahnya 66. Tapi cicilannya 2 juta flat sampai lunas. 2 jutaan ya, misalnya terus 2 juta salah lagi. 2 jutaan flat sampai lunas. Cuma beda lumayan sih bedanya ya. Lumayan Bang. 600. Dan lokasi dia jauh lebih dekat ke jalan raya. Ada di pinggir jalan raya Cilengsi. Ini dekat-dekat Sales kan beda nih. Coba di ini dulu. Dekat. Jadi nih jalan raya Cilengsi nih. Itu gerbangnya kelihatan. Oh, gerbangnya kelihatan. Gerbangnya langsung di pinggir jalan raya Cilengsi. Rumahnya jangan gerbangnya doang, rumahnya jauh nih. Ya, jalan kaki Bang. Oh, jalan kaki nyampe. Berarti 200 meter, 300 meter. Sekitar 300-an. 300 meter ya. Berarti dari jalan provinsi ke rumah itu 300. Pokoknya dari gerbang rumahnya ada yang udah kelihatan Bang. Oh, ada yang udah kelihatan. Itu nggak sampai 300 dong. Iya. Jauh juga Bang. Jauh juga ya. Ada 300 kali. 300 ada ya. Dan cicilannya flat. Cicilannya flat. Benar kan nih? Ini yang menarik. Ini menarik. Ini kerjasama kita dengan BCA, Bang. Kalau di BTN kita masih ada juga programnya, tapi BTN tetap dengan skema floating. Nah, ini BCA punya skema flat. Sampai lunas. Angsuran terkecilnya di 2,3, Bang. Terkecil berapa tahun tuh? 20 tahun. 20 tahun 2,3. Bang, murah loh, Bang. Ya, beda-beda kan, kalau usia 30, 50 pas lah ya kan. 30 tahun. Tapi saya rata-rata sekarang yang ambil rumah itu yang umur 30 itu udah jarang sih, Bang. Iya, malah anak muda ya. Iya, malah anak muda. Kalau anak muda mah pas banget, Bang. Iya. Itu memang kayaknya kalau saya lihat ya konsepnya konsep Gen Z, Bang. Keren banget ya. Lantai udah granit, Bang. Oh, granit semua. Lantai udah granit, aluminium, terus dia punya ceiling tinggi. Parkirnya juga luas. Jadi kalau ini biar lebih detail lagi, biar lebih jelas lagi, biasa bahasa-bahasa Sales kan manis di awal nih, Pak Tunjung nih ya. Oh, cicilannya flat. Oke, udah bener nih cicilan flat nih. Jangan DP 100 juta lagi. Nggak ada. Ini DP-nya 0. Tanpa DP. Serius nih, Bang? Serius nggak pakai DP. Modalnya 500.000 doang booking. Biaya-biaya sudah ditanggung sama developer. Waduh. Jadi nanti begitu akad fokusnya langsung ke angsuran. Satu kali angsuran, 2 kali? Satu kali angsuran, 2,2, 2,3 atau 2,7 kalau 15 tahun ya. Berarti
Cuma 500.000 ya. 500.000. Ini benar nih Bang Iwan nih. 500.000 punya rumah, cakep rumahnya. Oke, jadi rumahnya tipe 3666. 3666. Kita bisa bilang itu rumah komersil. Komersil. Ya, tapi cicilan 2,3 flat ya. Flat sambil lunas. Dengan luasan tanah jauh lebih 66, gede ya. 66 iya. meter. Beda 11 meter. Beda 11 meter. Beda 6 meter ya? Ya beda 6 meter. 60 ya, 6 Tapi meter. kalau 6 meter jadi kamar mah lumayan, Bang. Lah iya, Iya kan? gede Bang. Kelihatan Gede. kok, Iya, beda. iya. Yang penting nggak perlu renovasi. Nggak perlu renovasi. Udah siap huni, udah toren udah ada. Hmm. Mesin air udah ada. Oke. Pokoknya kalau pasangan baru mah langsung masuk, Bang. Berarti nggak usah renov-renovan ya. Nggak usah, langsung masuk bawa kasur aja. Oke. Bawa kulkas. Berarti kalau untuk itu memang cicilan agak sedikit lebih mahal ya. Betul. Kalau rumah subsidi itu 1,2, 1,4 ya. 1,4. Kalau untuk rumah komersil ini 2,3. 2,3. Tapi nggak ada PR. Nggak ada PR ya. Nah, Bangunan tergantung udah oke. pilihan teman-teman. Tapi kalau teman-teman penghasilannya masih di 5 juta ya rumahnya subsidi. Ini Itu memang minim penghasilan untuk yang single tuh paling nggak 7 juta atau 6 juta. 7 sampai 6 ya. Iya, 6 sampai 7 gitu. 6 sampai Minimal ya, minimal. Minimal, tapi tanpa hutang tuh kayaknya. Tanpa utang, maksimal di 14 juta. Maksimal 15. Jangan sampai ntar ngambil rumahnya penghasilannya 6 juta, Utangnya 3 juta utangnya sebulan. 3 juta buat rumah. Aneh nggak nyerah, cukup. ini bantuin nih. Aneh nyerah bantuin nih. Jadi nggak bisa ya Nggak buat bisa. teman-teman semuanya. Oke, baik Bang Dul, kayaknya informasi yang kita kasih hari ini lengkap ya. Ya, perbedaannya apa Hunara, Unara, terus lagi kenapa harus di Pesona Koripan karena Betul. apa namanya? Lebih dipermudah sekarang satu prosesnya. lagi Bang. Kenapa harus di Pesona Kauripan? Kenapa itu Bang? Lagi ada promo. Promo apa itu? Dulu kita 16 juta nih Bang biaya pengajuannya. Kalau nggak percaya tanya tuh sama orang di Pesona Kauripan 10 yang belum lama ngambil. Iya, Mereka habis 16 juta. oke. Sekarang kita pangkas jadi 7 juta aja. Berarti 60% ya? Lebih Bang, pokoknya hampir 70% Bang. 70%. Dari 16 juta ke 7 juta, 9 juta hematnya. Iya. Iya kan? Berarti 70% Hampir diskon. 70% itu. Tapi untuk 12 doang ya? Semua Bang. Semuanya? Semuanya. Oh. 12 di 13 sekarang udah habis kan. Oh ya udah habis. 12 Nanti kita sih. ngomong lagi. Kita Ya. nggak bisa ngomong. Iya. Untuk saat ini 12. Ya di 12 Di Pesona Koripan 12, 7 juta all in. 7 juta all in. Ya, jadi kenapa harus Pesona Koripan? Yang pertama Pesona Koripan itu berbeda dengan rumah Hunara. Terus lagi kenapa harus Pesona Koripan? Sudah Legal- tersedia fasilitas. Fasilitasnya udah ada masjid, sport center, taman bermain. Yang ketiga, Legalitasnya legalitasnya udah udah aman. aman. Yang terpenting mah ini kayaknya. Itu Ini yang terpenting ya. rumah klaster aja banyak yang legalitasnya Iya, bermasalah. bodong semua. Ya. Terus lagi ada rumah yang komersil, cicilannya flat ya, sampai lunas. Terus lagi yang kelima promo DP 7 juta dari awalnya 16 juta. Betul. Untuk yang komersil yang dulunya 40 juta ya. Iya, Sekarang 500.000. nol. Nggak pakai nggak ada. DP. Nggak pakai DP, cuma booking 500.000. Pesona Kauripan deh ya. Pesona Koripan. Jadi teman-teman yang mau nyari rumah subsidi ataupun rumah komersil nanti teman-teman boleh hubungi Kong Dul Bang Dul. ya. Nanti nomornya ada di bawah ya. Namanya juga. Ataupun mau konsultasi PHKP rumah subsidi yang komersil juga bisa ke saya Rizal Aceh. Nanti saya taruh nomornya di sini ya. Host paling ganteng, paling unyu. Oke. Pokoknya saksin terus ngosor. Ya, jangan lupa tuh. Itu yang terpenting. Jangan lupa like, subscribe dan komen-komen ya. Nah, kalau teman-teman di luar sana ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke kita berdua, nanti boleh di komen-komen aja ya. Nanti akan kita jawab satu persatu. Kong Dul, Siap. terima kasih banyak Sama-sama, sudah Rizal. mampir di Sukses. channel saya. Ngosornya sukses. Amin, amin ya. Sampai ketemu lagi dengan gua Rizal Aceh di acara